up and need sunlight. Days without the world to get. Halo guys, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri yang beranggotakan Andrea Alexa, Aditya Prianto, Haliza Dia. Lia Saparisto. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Dr. Insinyur Tri Budiwianto, Magister Teknik Insinyur Profesional Utama selaku Kaprodi Teknik Industri. Ciao. Singkat Bapak latar belakang pendidikan dan pengalaman akademik Patri. Perkenalkan ya, nama saya Dr. Insinyur Tri Budiwianto, MT IPU ya. Jadi saya mempunyai latar belakang S1-nya Teknik Kimia dari Universitas Gadjah Mada, kemudian S2-nya itu Magister Teknik Industri dari Universitas Mercubuana, dan S3-nya adalah di bidang ilmu manajemen industri di Universitas Pasundan Bandung ya. Pengalaman saya di bidang perdosenan atau sebagai dosen itu sebetulnya sebelum masuk ke dosen saya diawali bekerja di industri manufaktur ya. Dari lulus S1 saya bekerja di industri manufaktur selama kurang lebih 25 tahun. Kemudian setelah terjun di dunia industri manufaktur itu beralih profesi sebagai dosen sampai saat ini. Gambaran produksi teknik industri itu pada dasarnya teknik industri itu mempelajari yang berkaitan dengan bagaimana merancang suatu sistem ya di suatu perusahaan supaya dalam proses operasionalnya itu mempunyai produktivitas yang tinggi ya. Selain merancang juga melakukan analisa kaitannya dengan proses-proses operasional di bidang industri. Kalau di teknik industri itu multidisiplin dan sangat fleksibel. Kenapa multidisiplin dan sangat fleksibel? Karena di dalam teknik industri itu yang diajarkan tidak hanya keteknikan saja, tapi ada unsur-unsur non teknisnya ya. Kalau teknis kan pasti sudah tahu ya bagaimana merancang, bagaimana menganalisa suatu Bagaimana Pak gambaran ya, umum tentang prodi teknik industri di Universitas Pelita Bangsa? Tapi di Terus dalam apa sih keunggulan dari prodi teknik industri Pak? Adalah bagaimana kita diajarkan kaitannya dengan sumber daya manusianya ya. Contohnya yang diajarkan di dalam teknik industri itu mengenai psikologi industri. Di situ kecakupannya bagaimana kita bisa mengelola sumber daya manusianya ya kan. Karena kalau sebagai seorang pemimpin tidak bisa melakukan pendekatan terhadap sumber daya manusia, itu akan berbahaya ya kan. Kemudian selain kaitannya dengan bagaimana Pak peluang kerja sumber untuk daya lulusan dari manusia, mahasiswa teknik industri? sumber daya keuangannya, nah itu nanti akan diajarkan kaitannya dengan ekonomi teknik ya, dimana di dalam ekonomi teknik itu kita diajarkan kaitannya bagaimana meninjau suatu organisasi atau perusahaan layak atau tidak perusahaan itu untuk kita jalankan terus ya. Kemudian kaitannya dengan informasi, kita juga diajarkan kaitannya dengan analisis dan perancangan sistem informasi ya. Kemudian tentang supply chain, yaitu bagaimana mendistribusikan satu raw material, bahan baku sampai menjadi produk jadi sampai kepada konsumen. Kemudian kaitannya dengan bahan baku, kita diajarkan mengenai
economic order quantity, bagaimana mengatur pengendalian stok raw material, mengendalikan proses produksinya supaya yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah cakupan-cakupan kaitannya dengan teknik industrial dibandingkan dengan program studi yang teknik yang lainnya. Kalau mengenai peluang karirnya itu juga sama ya. Secara prinsip peluang karir di teknik industri sangat luas ya. Selain di industri manufaktur, juga di industri non manufaktur, misalnya industri pertambangan, industri jasa, ya, industri perbankan, ya, industri rumah sakit, industri logistik. Itu adalah cakupan-cakupan yang nanti akan menjadi ranah para lulusan teknik industri. Jadi sangat luas ya untuk di bidang teknik seperti itu. Pesannya adalah bagi para mahasiswa yang sudah masuk ke program studi teknik industri Universitas Pelita Bangsa, harapannya kalian harus sungguh-sungguh belajar ya, belajar sungguh-sungguh menimba ilmu ke teknik industrian, karena di dalam teknik industri itu tidak hanya diajarkan perkuliahan secara teoritis di kelas, tapi juga ada praktikumnya, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, ada proyek-proyek yang harus dikerjakan, ada capstone desainnya, ada kerja kelompok. Ya, semua itu adalah objek-objek atau perkuliahan yang akan diajarkan ya. Nah, selain itu kalian juga harus bisa mengembangkan soft skill-nya, kemampuan dalam kaitannya dengan manajerialnya. Nah, bagaimana caranya? Harus aktif di organisasi. Organisasi bisa di dalam kampus, bisa di luar ya. Di dalam kampus itu ada himpunan mahasiswa teknik industri, apa pesan Bapak untuk mahasiswa dan mahasiswa nah, itu silakan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan soft skill kalian ya, sehingga nanti kalian kalau sudah lulus itu akan mempunyai atribut yang kuat ya, selain dalam keilmuan juga dalam kaitannya dengan manajerial seperti itu ya.